ketemu lagi dengan saya di Alur Petani TV. Kali ini saya berada di daerah Banyumas, Lur. Video ini bakalan menarik terutama buat kaula muda, Lur. Kita bakalan sedikit sharing dan juga bercerita untuk pengalaman di mana petani ini sudah mencoba menanam cabai beberapa kali, Lur. Dan hasilnya sangatlah luar biasa dari awal sampai akhir mengikuti metodenya Mas Udin, Lur. Simak videonya supaya kalian bisa termotivasi dan terinspirasi dengan petani muda ini, Lur. Karena bakal ada bincang-bincang yang menarik bersama Mas Udin dan juga pemilik lahan ini, Lur. Oke, simak terus videonya dan kita langsung saja ketemu dengan sang pemilik lahan dan akan dipandu dengan Mas Udin langsung, Lur. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulur tani di seluruh Nusantara. Kali ini saya sedang bersama petani muda di daerah Karangnangka, Kedung Banteng, Banyumas. Untuk kesempatan kali ini akan banyak yang diceritakan beberapa pengalaman dari sang pemuda yang ada di samping saya ini, yang nanti akan menjadikan motivasi bagi para petani di seluruh Nusantara. Karena petani ini berangkat dari nol, benar-benar nol ya, berangkat dari nol berbudidaya tanaman cabai dan berangkat bukan dari basic pertanian. Mungkin nanti akan banyak yang diceritakan oleh sang petani muda tersebut. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama dan alamatnya. Perkenalkan, nama saya Thomas Sabandi. Saya berumur 24 tahun. Lokasi lahan saya Karangnangka, Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Ini di sebelahnya ada siapa itu, Mas? Ini calon istri. Oh, calon istri. Calon istri. Sangat luar biasa sekali ya. Namanya siapa, Mbak? Nama saya Alita Nurfitria. Alamat saya di Karangnangka, Kedung Banteng. Oh, sama juga ya di Sama juga, Pak. Berarti tetangga ya? Tetangga, Oh, tetangga beda RT. Cuma beda RT ya. Beda RT. Nah, ini kok bisa ketemu terus sampai dengan usaha bareng di bidang pertanian seperti ini? Ini ceritanya gimana tuh, Mas? Awalnya saya itu sebelum pertanian, saya itu mencoba bisnis yang memang bukan di pertanian, Pak Udin. Seperti kayak jual mendoan, cumi bakar, itu di Depok. Pertama kali di coba Depok, bisnis. Jawa Barat. Jakarta. Oh, Jakarta ya. Ya, daerah sana, Jakarta sana, Pak. Sekali. Iya. Terus akhirnya memang basic saya bukan di jualan makanan, basic Iya. saya bukan di masak-masak. Akhirnya saya pulang ke Purwokerto. Ke Purwokerto saya kerja dulu, Pak. Sebelumnya saya kerja dulu. Terus akhirnya Lita itu menawarkan, Pak, ke saya gitu. Cuman saya awalnya belum menggubris, belum percaya dengan prospek di budidaya cabai rawit ini. Iya. Sebagus ini gitu, Pak, awalnya gitu. Awalnya saya mikirkan juga, saya kan anak muda ya, Pak. Anak muda kan pasti pemikirannya, lah ngapain sih jadi petani Iya, gitu. benar-benar. Ngapain sih jadi petani. Akhirnya dari situ si Lita ngomong ke saya kalau ini beneran nggak mau dicoba nih budidaya cabai gitu. Di lalahnya saya juga memang nggak ada basic pertanian, Pak. Saya nggak ada basic pertanian karena saya besar di Batam. Batam itu ibaratkan sawah pun nggak ada. Iya, benar-benar. Itu kota besar di sana. Tiba-tiba pulang ke sini ditawarin seperti itu kan, ibaratkan kan saya juga minder awalnya, Pak. Saya juga ini bisa apa enggak ya gitu lah artian. Akhirnya setelah 4 kali itu Lita kasih paham saya. Iya. Akhirnya baru saya benar-benar mau saya seriusin di budidaya cabai rawit ini, Pak. Berarti malah dari Mbak Litanya dulu. Betul. Dari Mbak Lita. Mbak Lita awalnya kok bisa tahu tentang budidaya tanaman itu? Dari mana dulu ini? Oke, sebenarnya saya kuliah di pertanian. Hmm. Nah,
Terus memang dari kuliah itu kan melihat prospek gitu ya Pak Iya. ya. Terusan sering praktikum seperti itu. Nah, dari situ saya memang sudah meniatkan diri saya kepengen Iya. terjun ke budidaya kayak gitu. Iya. Cuman karena memang saya masih sekolah gitu kan, saya belum selesai waktu itu. Heeh. Jadi ke Thomas dulu gitu, coba menawarkan ke Thomas gitu, sekiranya mau nggak kayak gitu nyobain gitu. Berarti kalau sekarang udah jadi sarjana pertanian ya. Ternyata mentornya malah yang Mbak Litanya. Kalau yang Mas Thomasnya itu sama sekali nggak tahu tentang Sama sekali Pak, sama Pertanian sekali ya? saya nol di pertanian. Tapi- saya nol. malah itu calon istrinya yang menawarkan Betul. barangkali mau berbudidaya tanaman cabai. Cabai, Ya. betul. Lah terus kok bisa sampai ke Temanggung itu gimana Mas? Bisa sampai ke Temanggung itu awalnya itu Pak, Heeh. saya awalnya ketemu Bapak, Mm-mm. itu saya tuh juga belajar ke sana ke sini Pak. Oh udah belajar dulu ya? Ya, cuman ke lahan orang, nanya ke petani-petani kayak gitu, belum pakem banget, belum Pak. Akhirnya Lita ini ngomong ke saya, ini ada loh gitu, apa namanya, namanya Pak Udin gitu, orang Temanggung gitu. Beliau juga nanam cabai rawit. Terus saya lihat video Bapak gitu waktu itu, lihat video Bapak sampai selesai. Akhirnya dari situ saya langsung bilang ke Lita, oke, kita pokoknya nanti mau nanam cabai ini harus kerja dulu nih sebelum nanam gitu. Cari modal Mas? Cari modal Cari modal dulu ya? Dicari modal dulu. Akhirnya pas mau mendekati saya keluar kerja, itu saya baru berinisiatif untuk ke tempatnya Pak Udin. Iya, iya. Dan awalnya juga kita juga ngomong gitu, ini mau nanam kapan gitu. Terus saya bilang, saya nggak mau nanam kalau saya belum ketemu Pak Udin gitu. Jadi kita harus ke sana dulu. Akhirnya berangkat pagi tanpa modal janjian itu ya Pak. Iya, benar, tanpa benar. modal janjian ke toko, ke bapak pun nggak ada sama sekali. Datang pagi, alhamdulillah malah Pak Udin di sana. Pas ketemu ya. Istimewa sekali perjuangannya ya Mas. Berarti sebelum memutuskan untuk berbudidaya itu kan harus memutuskan juga berhenti kerja ya Mas? Betul. Berhenti itu kerja dengan modal seadanya. Betul. Atau modalnya banyak itu Mas? Nggak seadanya Pak. Seadanya ya. Pak, gitu. Dengan modal seadanya. Dan kalau boleh tahu kemarin itu sempat nanam, saya sempat cek lahan juga ke tanamannya Mas Thomas, itu tanamannya tinggi banget ya, Mas. Tapi waktu itu kita mau bikin konten karena keterbatasan masalah waktu, itu kan sempat saya main ke tempatnya Mas Rangga dulu ya. Betul. Nah, setelah main ke tempatnya Mas Rangga di Sumbang Purwokerto itu, saya datang ke lahannya Mas Thomas, tapi kondisi cuacanya sudah tidak mendukung untuk kita bikin kontennya kan, sudah terlalu panas banget ya Mas. Betul, Pak. Jadi itu nggak kelihatan tanaman itu bagusnya seperti apa ya kan. Betul, Pada akhirnya kita pending, ternyata kita pending, mau kita konten lagi kita nggak ada waktunya Mas dari tim kita itu. Nah akhirnya ya ini untuk tanaman yang kedua ini ya Mas. Ini Ketiga ya Mas. Ini ketiga. Ini ya? ketiganya. Nah ini kalau boleh tahu dari yang pertama, kedua, ketiga itu kendalanya apa aja Mas? Kalau yang pertama itu dulu kendalanya itu di jarak antar bedding Pak. Itu karena berapa ya, 30 ya, 35 ya, 35 cm, jadinya buat jalan pun, buat nyemprot pun itu susah. Saya itu sempat keracunan itu Pak. Keracunan juga. Iya, yang di lahan Pestisidanya pertama. ya? Iya Keracunan betul. pestisida ya? Sempat keracunan di lahan karena memang jaraknya tuh deket, terus juga pohonnya juga rimbun banget, 2 meter, ada 2 meter. Akhirnya dari situ, setelah itu saya mutusin untuk yang lahan keduanya, itu saya mau yang lebih proper lagi Pak. Mau yang lebih proper lagi, mau yang lebih lebar lagi, jarak antar bedingannya juga lebar. Terus juga tanamannya sekarang juga 1 lajur, bukan 2 lajur. ya. Berarti berangkat dari pengalaman tanaman yang pertama, Betul. itu ada kesalahan di pengukuran Betul Pak. lahan ya. Itu jaraknya kalau terlalu pendek, saya itu juga sampai mikir itu cara nyemprotnya itu gimana. Sedangkan kondisi tanaman yang pertama itu kan ngeri banget ya Mas, tingginya sampai 2,5 meter 2,5 ya. meter, betul. Bahkan saya dengar ceritanya itu siapa Mbak Lita itu yang buka jalan dulu, terus di belakangnya Mas Thomas yang nyemprot gitu kan. Iya. Kalau dibilang saking susahnya, sangat susah banget ya Sangat Mas? susah banget, Sangat Pak. susah banget ya. Nah itu berangkat dari pengalaman situ. Cerita lagi untuk lahan keduanya yang di lahan pertama itu ditanamin 1 baris biar bisa lewat. Biar bisa Ya. lewat. Tapi sekarang bisa lewat untuk yang Sekarang pertama udah bisa lewat. Kalau yang lahan kedua ini udah petik berapa Mas?
Ini lahan yang kedua, baru petik ke-6, Petik 6 masih bawah-bawah ya? masih bawah-bawah. Berarti atasnya masih ada buahnya? Rembel Pak. Oh, rembel ya. Bahasanya orang sini tuh rembel. Ini sambil bercanda sedikit Iya. apa ya, biar nonton, yang nonton nanti nggak terlalu serius ya Mas. Betul. Iya. Berarti untuk yang pertama itu tanaman 2 baris ya, tapi karena jaraknya terlalu sempit nggak bisa lewat. Pada akhirnya untuk tanaman yang kedua kalinya di lahan yang sama, Iya. itu cuma 1 baris. 1 baris saya buatnya. Itu berarti muat tanamannya cuma berapa pohon Mas? Kalau dari yang kemarin separuhnya atau lebih? Separuhnya Pak. Itu jadi kemarin yang 2 baris 950 pohon, terus sekarang 1 baris itu jadi 550 pohon. 500. Malah berkurang ya populasinya ya. Malah berkurang Pak populasinya. Tapi kalau hasilnya Mas, kira-kira? Hasilnya ya bisa setara dengan yang 2 lajur lah Pak. Waduh, Gitu, Pak. berarti sukses di lahan keduanya ya? Alhamdulillah. Untuk tanaman keduanya ini jadi ya sekarang Jadi ya? alhamdulillah jadi Pak. Nah, ini di belakang saya itu ada tanaman yang ketiganya. Ketiga. Dengan metode yang sama atau ada yang dirubah? Mas? Enggak dengan metode yang sama Pak. Metode yang sama. Berarti kalau rumus sama, hasilnya sama ya Mas? Hasilnya sama Pak. Hasilnya sama. Ya, pada intinya metode itu jangan dirubah. Karena itu di sebuah rumus, kita juga nggak sembarangan bikin metode. Metode itu kan sudah kita lakukan dan kita uji coba itu kan jauh-jauh hari dulu Mas. Iya. Sehingga untuk yang ikuti metode saya harapkan itu jangan dirubah-rubah. Kalau yang dimodifikasi sendiri, yang dirubah-rubah, itu kalau belum ada buktinya, saya sarankan jangan. Nah, kita yang ambil yang sudah pasti-pasti aja ya Mas. Pasti aja. Nah, ini kalau boleh tahu Mas, untuk tanaman ketiga ini populasinya berapa pohon Mas? Ini 1 baris total jadi 1.250 pohon Pak. 1.250 pohon. Padahal harusnya masuknya sekitar 3.000 ya. Harusnya Pak. Nah, ini separuhnya, tapi Separuhnya, ya, karena separuhnya. mungkin ketagihan untuk tanaman yang kedua ini 1 baris kok hasilnya bagus ya. Iya. Hasilnya malah rembel kayak pohon beringin itu loh. Ini hijau banget ya Mas, hijau banget ya. Padahal di musim kemarau kayak gini kan banyak petani yang mengeluh masalah irigasi ya Mas, untuk masalah perairan. Tapi ini tadi saya lihat sekeliling itu ternyata jadi sumber air juga ya. Banyak sumber Alhamdulillah, air. iya Pak. Wah, berarti musim kemarau nggak jadi kendala ya Mas? Nggak jadi kendala Pak, aman Pak, di sini aman. Di Insya sini Allah malah aman. aman ya. Mungkin di wilayah lain yang belum ada air ya bisa bikin sumur bor atau apa ya. Betul. Oke Mas Thomas, ini lanjut pertanyaan yang selanjutnya ya. Ini tanaman 1 baris. Jangan belajar dari siapa atau kok bisa menemukan tanaman 1 baris itu? Dapat inspirasi dari mana kalau boleh tahu Mas? Kalau jujur inspirasi itu dari Pak Udin langsung karena waktu itu saya pernah ke lahan Pak Udin yang 1 lajur. Oh, yang 1 lajur itu pernah datang ya Mas? Pernah datang saya Oh, Pak, iya, dan memang benar. hasilnya itu memang luar biasa. Jadinya saya mau mencoba hal baru yang memang apa ya, di sini mungkin belum banyak orang yang melakukan Pak. Tapi tingkat kesulitannya Mas, itu jauh lebih mudah dari yang 2 baris atau lebih sulit Mas? Kalau untuk tingkat kesulitannya malah jauh lebih mudah Pak, malahan Pak. Lebih mudah ya? Lebih mudah malahan. Mudah dari segi apanya Mas? Penyemprotan, terus perawatan, terus dari segi Jaraknya itu? jaraknya itu malah lebih enak Pak. Untuk Jadi untuk nyemprot pun juga lewat aman, juga mudah nggak ya? perlu kayak dulu lagi Pak, nggak perlu kayak berenang ini Pak. Berarti sekarang nggak usah harus ada yang bantu buka jalan dulu nggak ya? Nggak juga. Tapi lebih enak ya? Ini juga lebih hemat Pak, termasuknya lebih hemat, 1 lajur lebih Karena hemat. populasinya kan jadi berkurang Mas. Betul. Kalau populasinya sedikit, secara otomatis biayanya sedikit, ya kan? Waktu perawatannya juga lebih sedikit Lebih ya kan? sedikit. Yang biasanya nyemprot saking susahnya kayak gitu, Iya. itu harus butuh waktu setengah hari sampai jam 12. Kalau kali ini kan kayaknya 2 jamnya selesai Mas. Selesai. Ini Selesai. bahkan 1,5 jam Pak. 1 jam Selesai. setengah sudah selesai ya. Masih bisa Selesai. aktivitas lain ya Mas. Masih bisa. Masih bisa main-main Mas. Ya kan anak muda ini. Anak muda. Tapi ya banyak pelajaran yang perlu kita petik ya Mas. Jenengan masih muda ya kan, melihat potensi hasil panen cabai ini kan kalau secara harga itu kan fluktuatif ya Mas. Betul. Apa jenengan nggak takut Mas? Enggak Pak, saya nggak takut. Saya mau murah, mau mahal, saya tetap saya tanam. Gitu ya. Gitu Pak. Padahal resikonya gede juga ya. Resikonya gede, bisa dibilang Gede. gede. Kemarin sempat cerita itu ada yang dicuri orang. Betul. ya kan? Tapi panen harga murah pernah juga Mas? Pernah juga Pak, di Pernah harga juga, ya? 20.000. Oh, 20.000 masih lumayan. Masih Mas. lumayan. Masih lumayan. Masih lumayan lah gitu. Kalau harga 20.000 kita kembalikan biaya operasionalnya itu masih bisa.
Tapi kalau di bawah 20.000 kita sebagai petani memang sangat kesusahan untuk mengembalikan modal ya kan. Bahkan kalau untuk Mas Thomas sendiri kan satu kewalahan, ya kan, tenaga kerja nyangkul nggak sendiri lah Mas? Nggak sendiri. Ya. Berarti Mas Thomas cuma nyemprot kocor ya? Nyemprot kocor itu saya Pak. Iya. Kalau untuk ini yang rumput-rumputnya di lubang tanamnya? Kalau itu kadang juga saya sama Lita itu berdua kadang. Berdua ya? Ya. Biar romantis Pak. Romantis ya? Romantis. Padahal dulu ya Mas, kalau setahu saya tuh Mas Thomas tuh datang ke tempat saya tuh kayak anaknya orang Korea Mas, ya putih sekali ya. Sekarang kok udah berani, kayaknya udah hampir imbang ya 11-12 sama saya. 11-12 11-12 ya. Apa nggak takut Mas? Enggak Pak. Padahal takut, Pak. Anak muda itu paling takut sama panas kayaknya ya. Ya Mbak Lita juga nggak takut? Nggak takut. Wah, istimewa sekali ini. Masih bisa diputihin lagi nanti. Masih bisa diputihin lagi. Oh, kalau hasil panennya udah dapat banyak, kemungkinan nanti untuk biaya perawatan bisa ya. Oke, bisa. Kita beli skincare. Nanti belikan Mas Thomas. Siap. Siap. Ya mungkin itu bincang-bincang kali ini ya. Kita nggak bisa lama-lama karena nanti penonton juga bosen. Tapi pada intinya seperti itu tadi. Kalau pengen berbudidaya tanaman cabai minimal kita harus punya apa? Kalau kata Mas Rangga kemarin ya, harus ada modalnya. Betul. Ya kan? Harus ada ilmunya. Betul. Yang terakhir ada mentornya. Jadi dari segi perawatan dan sebagainya termasuk itu dari segi modalnya. Itu kan harus ada modal, ilmu sama mentornya. Itu yang paling utama. Kalau cuma modal kita nggak dibekali sama ilmu sama nggak ada mentornya, belum tentu itu juga berhasil itu. Betul. Karena tanaman cabai itu tingkat kesulitan perawatannya sangat luar biasa. Betul Pak. Ya kan? Betul Pak. Bahkan ini saya lihat itu tadi ada serangan hama tungo aja, ternyata Mas Thomas belum bisa mengendalikan. Belum ya. Pak, belum. Masih dalam tahap belajar Pak. Ya, ini besok spray biar sembuh ya Mas. Siap. Ini harga cabai bagus loh Mas. Berarti buat modal nikah ya Mas. Amin. Amin ya. Amin ya Mbak Lita ya. Tapi orang tua sudah setuju ya? Sudah lulus. Sudah lulus. Sudah. Berarti semoga aja sebentar lagi habis panen kita kondangan ke tempatnya Mas Thomas dan Mbak Lita ini. Mungkin itu bincang-bincang kali ini poinnya. Nggak harus orang yang dari bidang pertanian yang bisa berbudidaya tanaman ya kan. Tapi dari kita nonton video, kita dengar cerita dari kanan kiri yang sudah berbudidaya, dan juga cerita dari teman-teman yang sudah pernah berbudidaya itu kan pengaruh lingkungan ternyata juga akan jadi minat kita untuk berbudidaya ya Mas. Betul. Jadi nggak harus yang berangkat dari pertanian terus bisa jadi petani, tapi ternyata Mas Thomas saja yang bukan dari pertanian bisa jadi petani. Betul. Mungkin ada Mas pesan dan kesannya buat para petani yang nonton ini Mas? Baik untuk petani-petani di luar sana, di Indonesia, di Nusantara lebih tepatnya. Khususnya untuk anak mudanya, jangan pernah malu untuk bertani, karena kalau bukan kita yang muda siapa lagi? Gak mungkin petani di Indonesia itu tua-tua terus, betul. Gak mungkin kita mengandalkan petani-petani yang tua-tua terus, nggak mungkin. Anak mudanya itu harus ikut turun tangan langsung ke dalam dunia pertanian untuk memajukan industri pertanian di Indonesia. Istimewa sekali. Mbak Lita, ada pesan-pesan? Jangan takut hitam kalau bertani. Semangat. Gitu ya? Jangan takut hitam ya? Hitam. Istimewa sekali ini. Generasi muda semangatnya luar biasa ya kan. Semoga bisa jadi contoh seluruh pemuda yang di Indonesia ya Mas. Amin. Di seluruh Indonesia. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Mungkin dari awal sampai akhir apabila ada kesalahan kata maupun ucapan dari saya dan juga Mas Thomas, saya mewakili aja. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah nonton. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Alur, itu dia video bincang-bincang tadi Mas Udin bersama sang petani muda Lur. Semoga video ini bisa menjadi sebuah inspirasi dan juga motivasi. Intinya ambil saja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya ya Lur. Karena video ini bertujuan untuk memotivasi dan juga menginspirasi Lur. Nanti kita bakalan menuju ke video tentang tutorial ya Lur, tapi bukan di video ini Lur. Pokoknya sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Nantikan untuk video-video selanjutnya Lur. Saya Mas Lur pamit undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa lagi Lur.